Shalom, The Warriors. Saya Paulus Suseno Suwarsana, biasa dipanggil Pase gitu ya. Menyambut saudara dengan ucapan selamat datang di channel YouTube The Warriors. Nah, sekedar informasi bahwa channel YouTube The Warriors ini sudah berusia ya hampir 4 tahun saudara ya, lebih bahkan ya. Nah, dari kita memulainya dengan keterbatasan, dengan alat-alat yang ada, sampai sekarang puji Tuhan, tahun keempat menjelang kelima, kita punya alat-alat yang cukup baik dan juga program semakin banyak ya. Dari awalnya kita hanya merekam khotbah-khotbah di mimbar The Way, JKI The Way, kemudian di-sharingkan dengan tujuan mulia supaya apa yang disampaikan lewat mimbar The Way itu bisa memberkati lebih banyak orang selain jemaat semata. Dan akhirnya mulai sekarang ini kita mulai mengembangkan banyak program ya, seperti Bapak Ibu kalau nanti sudah subscribe, sudah lihat, sudah masuk dalam channel kami, ada banyak program yang akan kami siapkan gitu ya, atau sudah kami kerjakan. Di kedepan mungkin akan ada pembaruan, ada program yang akan mungkin diganti, ada program baru, diperbaiki, dan lain sebagainya. Tentu nanti dengan mengikuti apa yang terjadi, menyesuaikan dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Dan saya cuma ingin mengatakan bahwa lewat pelayanan ini, saya sebagai Gembala JKI The Way memang ingin lebih fokus lagi membangun pelayanan ini menjadi pelayanan digital yang mumpuni lah, yang semakin berdampak lah. Mimpi agar JKI The Way bisa menjadi cyber church itu sedang kita usahakan bersama-sama. Saya dengan rekan-rekan associate pastor, dengan semua para pelayan Tuhan sedang mengusahakan hal ini, berusaha untuk memberi yang terbaik. Komunitas kami secara ukuran memang belum besar ya, tapi kami berusaha bersama-sama untuk memberkati. Saat ini kami membuka juga kesempatan saudara untuk menjadi jemaat kami ya. Dengan zaman online ya, gereja yang kami dirikan dan berada di wilayah BSD bisa memungkinkan sekarang juga menerima jemaat dari luar BSD, bahkan di luar pulau ya. Di zaman online, semuanya serba online. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau berjemaat, diberkati lewat program-program The Warriors di channel ini, atau di Facebook, atau di Instagram ya, saudara bisa mendaftarkan diri sebagai jemaat The Way ya, dengan mengisi formulir jemaat yang ada di aplikasi JKI The Way yang Bapak Ibu bisa download di Play Store ya. Di Apple Store belum ada, kami sedang mengusahakan saudara ya. Mungkin nanti ketika Bapak Ibu lihat program ini sudah ada di Apple Store ya, sedang kami usahakan. Jadi Bapak Ibu bisa klik atau bisa download dan bisa mengisi formulirnya sebagai jemaat online. Ya, kami sudah memiliki jemaat dari Bandung, dari Surabaya ya, yang cukup jauh tapi sudah mau berjemaat bersama dengan kami, dan inilah perkembangan gereja yang sedang kita usahakan semakin berkembang lebih lagi ya. Jadi bisa jadi berkat bagi banyak orang, bisa membuat komunitas di mana-mana sehingga akhirnya kerajaan Allah terbentuk. Jadi Bapak Ibu menjadi jemaat mudah, cuman mendaftarkan diri ya. Syarat-syaratnya Bapak Ibu bisa temukan nanti di dalam formulir itu, dan terutama di momen ini saya ingin mengajak Bapak Ibu terus dukung dalam doa supaya program-program yang dibuat oleh The Warriors semakin bermakna, semakin berdampak. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan juga lupa di-like ya. Kemudian juga bantu di-sharekan semua program-programnya supaya bagi banyak orang semakin jadi berkat bagi banyak orang begitu ya. Dan yuk sama-sama kita bertumbuh. Kalau tinggal di BSD bisa datang ke gereja yang ada di apartemen Tripark BSD. Kalau Bapak Ibu tinggal di luar kota bisa terus beribadah lewat online, lewat Facebook, lewat YouTube, nanti mungkin lewat Instagram, mungkin nanti lewat TikTok, saya nggak tahu saudara, karena banyak aplikasi yang muncul, dan kita akan terus melayani Tuhan lewat digital. Jadi saya tidak menutup kemungkinan akan ada aplikasi-aplikasi lain yang kita pakai untuk mengembangkan pelayanan ini. Dan saya sambut semua dengan ucapan selamat datang. Mari bertumbuh bersama dengan kami, komunitas The Warriors. Kita akan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang jemput kita. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Saya
Saya menyambut seluruh jemaat Tuhan, baik yang di rumah dan yang di gereja. Shalom. Mari sama-sama kita membawa dan mendedikasikan ibadah kita hari ini ke hadapan Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Tuhan yang mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau baik bagi setiap kami. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian yang tak sangka kalah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kasih-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Dan yang kami tahu Engkau tidak akan melepaskan kami. Hati kami mau berpegang teguh hanya kepadamu Tuhan. Karena yang kami tahu bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau jalan kebenaran dan hidup, Kau penyelamatku. Kau ada di setiap musim hidupku, pemilik hidupku. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Selama-lamanya. Mari angkat pujian ini dari awal kata-kata. Kasih-Mu selalu ada untukku, takkan lepaskanku. Amin. Hatiku teguh berpegang padamu, memandang wajah-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Gagahku tak ku andalkan, jiwaku menyatakan Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya, tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Kau Tuhan nyata dan berkuasa. Kuatku berharap, imanku percaya. Ini yang kami mau Tuhan. Tanpa ragu ku kan berjalan. Janji-Mu setia sampai selamanya. Berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Pimpin setiap umat-Mu Tuhan, bahwa kami percaya padamu. Percaya, percaya, percaya hanya kepadamu. Percaya
berjaga, takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada, dalam gelap Engkau beserta, Kau menjaga, takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, saya ajak kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bisa ada saat ini pun itu semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon bukakanlah pikiran kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami mohon juga pimpinan-Mu sehingga ketika kami mendengarkan firman, melalui penyertaan-Mu kami bisa mengerti dan bahkan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, kami siap untuk duduk diam, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang akan mendengarkan firman, katakan dengan iman. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya berdoa kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera Tuhan selalu bersama Bapak Ibu sekalian. Saat ini saya akan membawakan tema khotbah yang berjudul Persiapan Menghadapi Peperangan Rohani. Saya bawakan ini karena melalui perenungan betapa pentingnya orang Kristen, orang percaya memiliki peperangan rohani ini, bersiap untuk melakukan peperangan rohani. Pada usia 11 sampai beberapa tahun kemudian, saya belajar bela diri Bapak Ibu. Belajar bela diri itu dengan tujuan untuk melakukan pembelaan diri. Di sini saya akan bagikan ada beberapa prinsip ketika saya belajar bela diri itu. Yang pertama adalah tentang musuh atau orang yang akan menyerang kita, baik musuh ataupun musuh-musuh jamak. Dan juga tentang diri kita. Nah, perihal musuh, kita harus mengetahui secara langsung gitu ya, secara spontan gitu bagaimana postur dia, kekuatannya, terus juga mungkin gerak-geriknya apakah lincah dan sebagainya ya. Jadi tentang musuh kita. Dan yang kedua juga tentang diri kita, yaitu tentang pembelaan diri. Nah, di sini saya akan membagikan dua prinsip tentang pembelaan diri. Yang pertama adalah tentang bagaimana cara bertahan dalam pembelaan diri. Itu penting banget Bapak Ibu. Ketika memasuki perkelahian, kita harus tahu bagaimana cara bertahan. Artinya kalau seandainya ada serangan, kita bisa menangkis. Ada serangan, kita juga bisa menghindar gitu ya. Jadi selanjutnya juga cara melakukan penyerangan. Nah, jadi satu hal cara bertahan. Satu hal cara bertahan itu penting, tetapi belum lengkap tanpa mengerti penyerangan Bapak Ibu. Prinsip penyerangan. Hal ini juga dicatat oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus mencatat surat Efesus di surat yang pasal ke-6 ayat 10 sampai dengan 17. Bagaimana Rasul Paulus mencatat orang percaya, dalam konteks ini jemaat di Efesus, itu diumpamakan sebagai orang yang melakukan pembelaan diri. Kemudian juga dibandingkan, dikiaskan orang percaya ini, jemaat di Efesus ini dengan tentara Romawi. Bagaimana tentara ini melakukan peperangan, persiapan peperangan rohani. Saya minta tolong untuk Ibu Esther untuk membacakan firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Silahkan Bapak Ibu. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terima kasih Bu Esther. Kita sudah membaca firman. Tema yang khotbah yang saya bawakan hari ini adalah persiapan menghadapi peperangan rohani. Saya akan jelaskan sebentar apa itu peperangan rohani menurut ayat yang tadi kita sudah baca. Peperangan rohani itu di dalam ayat 11 sampai 12 disebutkan bukan melawan darah dan daging. Jadi bukan melawan yang kelihatan, tetapi melawan yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan? Yaitu melawan pemerintah dan seterusnya melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saat ini kita membicarakan bukan peperangan jasmani, tetapi peperangan rohani. Kemudian juga kapan kita akan menghadapi peperangan rohani itu? Kapan Bapak Ibu? Di sini dikatakan di dalam ayat 13b, bisa kapan saja. Artinya ketika datang hari yang jahat itu. Apa yang dimaksud dengan hari yang jahat itu? Khususnya jahat itu. Nah, kata jahat dalam Yunaninya dikatakan poneros bahasa aslinya. Ada dua arti poneros. Yang pertama, penuh dengan gangguan, kekerasan, menyebabkan rasa sakit, dan menimbulkan masalah. Yang kedua juga, poneros itu artinya, yang jahat itu artinya sifat atau kondisi buruk, mengalami sakit penyakit, yaitu terjadi hal-hal buruk dalam kehidupan yang membahayakan iman dan ketabahan orang Kristen, orang percaya yang dapat membuat mereka jauh dari Allah. Bahkan bisa meninggalkan Allah. Nah kemudian bagaimana persiapan menghadapi peperangan rohani ini? Di sini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani itu. Di dalam ayat 11a dan 13a dicatat persiapannya yaitu kenakanlah dan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk menghadapi peperangan rohani kita perlu mengenakan dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau gitu apa dong perlengkapan senjata Allah? Sebentar kita akan bahas. Yang saya mau gambarkan adalah bahwa dalam ayat ini yang dimaksud dengan perlengkapan senjata Allah itu juga ada dua Bapak Ibu. Yaitu perlengkapan untuk bertahan dan perlengkapan untuk menyerang. Jadi dua bagian besar, ada 5 perlengkapan rohani untuk bertahan dan 1 perlengkapan rohani untuk menyerang. Tadi kita sudah baca ayat-ayatnya, tentu Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana prajurit Romawi ini melakukan peperangan, nanti saya akan ilustrasikan bagaimana atau bentuk daripada peralatan atau perlengkapan rohani ini. Saya mulai dulu dari yang pertama ya Bapak Ibu. Ntar Bro Henry akan menayangkan gambaran. Sekarang saya akan minta tolong, Adriel minta tolong. Pak Riko minta tolong. Saya akan mengilustrasikan salah satu perlengkapan senjata rohani yang dimaksudkan oleh Paulus, yaitu pedang rohani. Seseni. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah replika ya Bapak Ibu, replika ketika saya latihan. Nah ini adalah
contoh peperangan rohani, pedang. Nah ini yang dipakai oleh tentara Romawi. Jadi ada sarung dan ada pedangnya. Nah ini yang disebut dengan pedang Bapak Ibu. Saya akan taruh dulu. Nah jadi pedang ini ada yang dikatakan dengan pegangannya. Dan kemudian ini disebut dengan bilah pedang. Nah, bilah pedang ini terbuat dari logam. Logamnya apa materi logamnya itu? Bisa besi, bisa baja, bisa tembaga, dan apapun. Ya, ini kalau kita lihat ini alat untuk menyerang peperangan rohani. Nah, kemudian bagaimana dengan ukurannya? Ukurannya bervariasi. Ada yang pendek, ada yang panjang. Bagi saya ini panjang, tapi bagi Goliat mungkin ini pendek ya. Nah jadi ukurannya juga bermacam-macam. Nah kemudian juga apa manfaat dari pedang ini? Yang pasti untuk menyerang, di sini dikatakan bisa digunakan untuk menusuk ya, atau untuk menikam gitu. Kemudian juga pedang ini bisa digunakan untuk menebas. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab, bagaimana orang-orang bisa menebas lawannya. Kemudian juga memotong. Nah, ini yang dimaksud dengan pedang ya Bapak Ibu. Jadi biasanya, nah ini disisipkan, ini kemudian biasanya akan ada sarung. Di dalam di pedang ini jadi ada sarung, jadi aman. Jadi akan disisipkan kepada ikat pinggang. Nah ini contohnya. Nanti akan untuk perlengkapan rohani yang 5 lagi akan diberikan ditayangkan oleh Bro Henry. Pak Riko tolong. Thank you Pak Siasheni. Thank you. Nah, jadi roh di situ sebutkan dikiaskan bahwa roh itu ada pedang roh, yaitu firman Allah atau Injil. Jadi makna pedang roh ini adalah firman Allah yang digunakan dalam peperangan rohani untuk melawan atau menyerang iblis dan tipu muslihatnya. Firman Allah sebagai pedang roh. Bapak Ibu miliki firman Allah, karena itu sebagai senjata untuk menyerang iblis. Kemudian kita sudah lihat ilustrasinya pedang roh itu, pedang. Nah kemudian nanti akan ditunjukkan oleh Pak Henry, minta tolong ya, di slide kedua aja Pak. Nah ini supaya dapat gambaran Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan senjata rohani, perlengkapan senjata rohani. Kita akan belajar 5 yang lain yang disebutkan dalam Efesus. Yang pertama ya, ada 5 senjata, perlengkapan senjata rohani untuk bertahan tapinya ini. Jadi yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran dalam ayat 14 ya, 14b. Jadi saya akan langsung aja masuk dalam makna kiasannya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam slide, itu ada ikat pinggang kebenaran, yaitu di paling bawah ya, the belt of truth. Makna kiasannya disebutkan ikat pinggang kebenaran, yaitu kesiapan untuk hidup dalam kebenaran. Karena ikat pinggang itu menyatakan kesiapan. Kalau tentara mau berperang, dia akan mengencangkan ikat pinggang. Artinya siap untuk berperang. Dan ini juga ada ayat referensinya dalam Lukas 17 ayat 8, saya akan bacakan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Jadi itu makna daripada ikat pinggang kebenaran. Kenapa perlu Bapak Ibu ikat pinggang kebenaran? Yang artinya tadi kesiapan untuk hidup kebenaran, dalam kebenaran. Artinya gini Bapak Ibu, dengan kita, dengan orang percaya, melakukan perbuatan kebenaran, tidak membuka celah bagi iblis untuk diserang oleh panah api dari si iblis. Nah itu kita harus menjaga hidup kita dan hidup terus dalam kebenaran. Yang kedua adalah perlengkapan senjata rohani. Ini perlengkapannya masih
untuk bertahan, yaitu baju jirah keadilan. Kalau kita lihat, Bro Henry tadi, kalau kita lihat di atas dari ikat pinggang itu ada baju jirah. Itu baju jirah jadi untuk penutup dada ya. Nah, itu untuk melindungi tubuh. Jadi baju jirah keadilan. Ntar baju jirahnya saya tidak perlu jelaskan, tetapi saya akan menjelaskan kepada keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan di sini? Dalam bahasa aslinya dikatakan dikaiosude. Punya dua makna, dikaiosude atau keadilan itu. Yang pertama adalah kebajikan untuk memberikan hak kepada orang yang memang pantas menerimanya. Itu keadilan. Yang kedua, kondisi berkenan kepada Tuhan. Jadi merupakan integritas, kebajikan, kemurnian hidup, dan berpikir dalam kebenaran. Nah, ini dalam pasal Yesaya 15 Yesaya 59 ayat 17a, saya akan bacakan. Ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah. Jadi ketika mencatat ini juga Rasul Petrus melihat bahwa memang keadilan itu sebagai baju jirah. Nah itu ya, keadilan sebagai baju jirah. Itu yang kedua Bapak Ibu. Senjata rohani orang percaya. Dan yang ketiga adalah kasut kerelaan. Di sini makna dari kasut kerelaan adalah kerelaan atau kesukaan sukacita dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Dan ini juga sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus, beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ini merupakan perlengkapan rohani bagi orang percaya. Kenapa Bapak Ibu? Karena gini, dengan memberitakan Injil, semakin banyak orang atau jiwa-jiwa baru mengenal Kristus dan berita Injil. Jadi semakin banyak orang-orang yang mengenal kebenaran. Dengan mengenalkan kebenaran juga mereka akan diselamatkan. Di dalam Yesaya 52 ayat 17a ya, saya akan bacakan. Yesaya 52 ayat 17, demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah itu perlengkapan senjata rohani yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, perisai iman. Nah perisai iman ini, kita bicara makna dari perisai iman ini adalah iman yang timbul dari pikiran yang dipenuhi firman Tuhan dan menjadi perisai atau tameng dari serangan iblis. Bapak Ibu, know what you believe. Pahami, ketahui apa yang kamu percaya. Jadi iman harus bertumbuh dalam pemahaman, pengetahuan akan firman Allah. Itu diumpamakan di dalam Alkitab sebagai dasar ya. Ada yang dibangun di atas dasar pasir, tetapi di atas dasar yang kuat ketika ada banjir melanda, maka di atas dasar yang kuat itu yang bisa bertahan. Di sini maksudnya adalah perisai iman yang timbul dari pikiran yang dipenuhi firman Tuhan dan menjadi perisai atau tameng dari serangan iblis. Saya akan bacakan dalam Amsal 30 ayat 5, di mana ayat ini mendukung atau selaras dengan apa yang dikatakan atau dicatat oleh Paulus ini. Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dan kemudian saya akan lanjutkan. Nah, sebelum dilanjutkan di situ disisipkan di ayat 16c, panah api dari si jahat. Panah api dari si jahat. Panah api itu merupakan persenjataan rohani Bapak Ibu. Persenjataan juga untuk menyerang, sama seperti pedang. Sama seperti lembing ya. Ini untuk menyerang. Nah iblis menyerangnya dengan panah api.
yaitu tipu muslihat iblis untuk menipu dan mendakwa jemaat di Efesus. Ya, jadi secara keseluruhan kepada jemaat, kepada orang percaya. Dia melemparkan atau melepaskan panah api dari si jahat. Nah, itu. Terus kemudian yang kelima itu ketopong keselamatan. Nah, ini merupakan perlengkapan senjata rohani untuk bertahan. Makna kiasan dari ketopong keselamatan ada kalau kita lihat ya, keselamatan itu keselamatan jemaat di Efesus maupun keselamatan orang percaya itu ada di dalam Kristus. Makna ketopong keselamatan adalah keyakinan yang teguh dari orang percaya atas keselamatan yang disediakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya sebagai orang pengikut Kristus bahwa keselamatan memang disediakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Saya ulangin ya Bapak Ibu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kita sudah bahas satu perlengkapan senjata rohani untuk menyerang, dan tadi sudah kita bicarakan 5 peralatan senjata rohani untuk bertahan Bapak Ibu. Jadi saya akan bagikan 5 pesan khotbah yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, setiap orang percaya, setiap kita harus bersiap diri. Harus bersiap diri untuk masuk dan menghadapi peperangan rohani. Melawan segala macam tipu muslihat iblis. Tidak mungkin Bapak Ibu orang percaya hidup tanpa peperangan rohani. Tanpa ada peperangan rohani. Karena ada si jahat ini. Saya umpamakan gini Bu, Bapak Ibu. Kita ini atau orang percaya ini akan melakukan, kalau pertempuran di udara tuh kalau kita kenal dengan dogfight ya istilahnya. Jadi pertempuran antara pesawat udara melawan pesawat udara lawan. Itu dogfight, artinya perkelahian binatang anjing gitu ya. Jadi kalau anjing berkelahi itu dia 1 lawan 1. Nah ini antara orang percaya kita ketika berhadapan dengan iblis, kita akan melakukan 1 lawan 1. Artinya gini Bapak Ibu, ketika kita ada masalah, ketika kita di dalam tidur, ketika kita lagi sendirian, maka iblis akan menyerang. Saya ilustrasikan begini ya Bapak Ibu ya, ini saya pakai contoh ya, misalnya Palasmana, sedang ada masalah. Kemudian saya tidak mungkin malam-malam atau jam 2 pagi saya telepon, Palasmana, ini saya melihat dari alam bawah sadar saya, Palasmana sedang diserang loh. Enggak, Palasmana menghadapi sendiri. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Ketika kita berada dalam penderitaan, ketika kita diserang oleh iblis, ketika didakwa oleh iblis, ada masalah-masalah di depan, ada masalah ya apa aja, bayaran atau ada hal-hal depan, maka kita akan berhadapan tuh dengan panas iblis. Nah itu Bapak Ibu, kita pasti akan menghadapi hal ini. Ya. Karena itu, ya kita akan menghadapi hal itu. Yang kedua adalah bagaimana, karena itu perlu persiapan menghadapi peperangan rohani. Jadi persiapan menghadapi peperangan rohani, kita harus memakai dan mengenakan. Serta, jadi memakai atau mengenakan dan mengambil perlengkapan senjata rohani. Ya Bapak Ibu, saya ulangin Bapak Ibu. Untuk menghadapi peperangan rohani, Bapak Ibu harus mengenakan atau memakai dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada 6 tadi kita sudah baca. Sudah kita bahas maksudnya. Yang ketiga, perlengkapan senjata Allah. Ya. Yang tadi kita bahas, perlengkapan senjata rohani. Itu berbicara atau terkait dengan cara hidup. Atau memelihara hidup
di dalam kebenaran dan kekudusan. Ini berlaku untuk orang percaya, orang disebut pengikut Kristus. Ia harus hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ketika orang percaya hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, secara tidak langsung loh, itu berguna bagi diri dia sendiri. Dia akan terproteksi dari serangan iblis. Dia akan masuk dalam ketika masuk dalam peperangan rohani. Dia sebenarnya sudah dilengkapi Bapak Ibu. Nah kemudian yang keempat adalah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Tolong diperhatikan, yang saya mau tekankan adalah gini. Dalam masa pandemi virus corona ini, banyak orang mengalami kesulitan Bapak Ibu. Banyak orang mengalami kesulitan ya. Nah ini artinya tidak terlepas dari orang percaya, pelayan Tuhan pun akan memasuki masa pandemi ini, masa-masa kesulitan ini. Karena kalau kita lihat bahwa Indonesia pun bukan berada di jurang resesi, di ujung, tetapi Indonesia sudah masuk di dalam resesi. Pandemi corona ini kita tidak tahu kapan selesainya Bapak Ibu. Sekarang hari Minggu, apakah sebulan lagi akan selesai? Setengah tahun lagi, 6 bulan lagi, atau setahun lagi, atau bahkan berapa lama lagi kita tidak tahu. Berapa lama orang percaya memiliki amunisi. Kalau memiliki amunisi mungkin tenang, tetapi sampai kapan amunisinya sanggup? Nah, tidak semua orang percaya yang mengalami, tetapi banyak orang pelayan Tuhan kalau kita lihat di daerah, dia terdampak oleh virus corona. Demikian juga Bapak Ibu. Karyawan, banyak yang di PHK. Pengusaha bukan hanya kekurangan order, tapi banyak juga yang tutup usahanya tanpa perlengkapan senjata rohani. Kita orang Kristen bakal jatuh. Ya. Yang terakhir adalah tadi sebelumnya, jadi dengan perlengkapan senjata rohani itu, orang memungkinkan, orang percaya memungkinkan Bapak Ibu sekalian, itu untuk mampu untuk bertahan. Ya, tadi ada 5 perlengkapan rohani untuk bertahan. Dan bukan hanya bertahan Bapak Ibu, tetapi juga melawan. Ya, memberikan perlawanan. Jadi bukan hanya bertahan, bukan hanya memberikan perlawanan, tetapi Rasul Paulus mencatat, tetap berdiri setelah selesai melakukan atau menyelesaikan perlawanan. Itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah berita bagusnya, adalah jaminan kemenangan bagi Bapak Ibu, bagi orang percaya, sudah diberikan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu saya mengajak kita tetaplah selalu di dalam Kristus. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani Tuhan. Di sini kami belajar Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kami mau belajar tentang 5 perlengkapan senjata rohani untuk bertahan. Dan 1 perlengkapan senjata rohani untuk menyerang, yaitu pedang roh. Tuhan berkati kami supaya sungguh ketika kami memasuki hari yang jahat itu Tuhan, kami bisa mengenakan, memakai, dan mengambil Tuhan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sehingga ketika kami memasuki peperangan rohani itu Tuhan, kami bisa bertahan, kami bisa melakukan perlawanan, memberikan perlawanan, dan yang terakhir kami bisa tetap berdiri pada akhir dari perlawanan, dari peperangan itu. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan berkati, Roh Kudus lawat hati, lawat kami,
Lawat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang sedang menonton tayangan secara online ini. Sehingga ketika mereka memasuki hari-hari yang jahat, mereka ingat akan pesan firman Tuhan ini. Ada kekuatan di dalam Engkau, dan bahkan kami menerima janji itu. Kami bisa, Allah telah menyediakan kemenangan di dalam Kristus bagi kami, bagi orang yang percaya, bagi orang yang bersandar penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Bapak Ibu untuk menyiapkan roti dan anggur. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah atau dimanapun, bisa menggunakan roti, dan sirup anggurnya bisa menggunakan minuman atau pengganti yang lain Bapak Ibu. Bagi jemaat yang belum mengambil, silahkan mengambil di depan. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan ketika kita memasuki perjamuan kudus ini. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan bagi kita untuk melepaskan pengampunan, untuk memberikan maaf jika kita masih ada berselisih paham atau ada hal-hal yang belum kita berikan pengampunan kepada orang lain. Jika sudah, Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita ucapkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, yang menganugerahkan kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, semua kelemahan tubuh, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, segala virus penyakit, virus corona tidak berkuasa lagi atas kami. Kami percaya segala kelemahan tubuh dan segala sakit penyakit sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami beriman, tubuh Tuhan Yesus sudah memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami diciptakan kembali baru, seperti gambar dan rupa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari makanlah dengan iman. Kita angkat anggur lebih tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita ucapkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang baru, yang tercurah dari atas kayu salib, yang menebus dan membayar lunas setiap dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Tuhan Yesus, semua kutuk dosa, semua kutuk penderitaan, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa lagi atas kami. Mata kami kudus, bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, bisa mendengar panggilan dari sorga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami ikat di bumi, terikat di sorga. Hati kami lembut, bisa mengerti kehendak Tuhan. Tangan kami diberkati, apapun yang kami pegang dan kerjakan, dimampukan Tuhan berhasil. Kaki kami diurapi, kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak, diberkati Tuhan. Kami percaya, segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk apapun sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami beriman, darah Tuhan Yesus sudah menyucikan dan menyempurnakan kami. Kami diciptakan kembali baru, seperti gambar dan rupa Allah.
di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, inilah darah Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita minum dengan iman. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan bagi kita untuk berterima kasih kepada Tuhan atas pengorbanannya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib. Engkau mati bagi kami Tuhan untuk menembus dosa dan kesalahan kami. Kami mengingatnya Tuhan sampai kami dijemput kembali oleh Tuhan. Thank you Lord, terpujilah namamu Tuhan. Tubuhmu sudah kau curahkan, pulihkan aku Tuhan, kau sembuhkan aku. Darahmu sudah kau curahkan, sucikan aku Tuhan, kau hapus dosaku. Darahmu sempurnakan aku. Terima kasih. Sebelumnya saya akan memberikan pengumuman Bapak Ibu. Ini sudah masuk minggu kedua, minggu ketiga ya. Bagi rekan-rekan atau Bapak Ibu yang ada dimanapun, kami berterima kasih untuk persembahan atau perpuluhan yang sudah diberikan, karena persembahan atau perpuluhan juga penting bagi keberlangsungan gereja, di mana gereja ada umat-umat yang melayani Tuhan. Ada Alkitab mencatat biar persembahan kita, melalui persembahan kita ada makanan dalam rumah Tuhan. Terima kasih untuk persembahan. Kami akan memanfaatkan setiap rupiah yang diterima semata-mata untuk pemeliharaan gereja Tuhan, untuk penyebaran gereja, penyebaran kemuliaan Tuhan di Indonesia. Terima kasih juga, doakan Bapak Ibu program-program yang kami buat di dalam YouTube, di dalam media sosial, melalui Cyber Church ini. Doakan agar dalam prakteknya, dalam operasinya tidak ada gangguan-gangguan dalam pelaksanaannya, sehingga frekuensinya, saluran internetnya semua lancar. Mohon doa dari Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu tolong subscribe semua channel-channel atau program-program yang ada, yang kami tayangkan, agar Bapak Ibu juga mendukung pelayanan Cyber Church ini, sehingga melalui pelayanan ini bisa dikenal oleh banyak orang, juga banyak orang-orang dari pelosok, bahkan tidak mungkin dari seluruh penjuru dunia mendapatkan berkat melalui pelayanan via Cyber Church ini itu. Terima kasih, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita satukan hati. Sebelumnya saya akan berdoa syafaat dulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami secara khusus mau berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, khususnya kepada Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin Tuhan, beserta jajaran kabinet, para menteri ini Tuhan, sampai gubernur, bahkan sampai tingkatan terendah, ketua RW dan ketua RT. Tuhan berikan kiranya kesehatan kepada para pemimpin kami ini Tuhan. Dan bukan itu saja Tuhan, kiranya Tuhan juga berikan visi misi, khususnya dalam masa-masa yang sulit ini, sehingga melalui kepemimpinan mereka banyak rakyat juga bisa mendapatkan pekerjaan, juga ekonomi dipulihkan, juga mereka punya visi misi dalam memimpin Tuhan. Tuhan berkati
sehingga mereka yang memimpin ini sungguh benar-benar takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga berkati Tuhan seluruh gereja-gereja, terutama perayaan Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan juga bahkan di seluruh dunia, kiranya Tuhan berkati Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan tetap pelihara mereka, iman mereka tetap teguh di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami sungguh berdoa apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang cukupkan. Tuhan menyertai Tuhan pelayanan mereka. Mereka tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada, bahkan menjadi kekuatan di tengah-tengah komunitas mereka yang mungkin saat ini sudah terkapar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami secara khusus berdoa buat gereja kami. Kiranya Tuhan berkati Bapak Gembala Pak Suseno Suarsana, juga bersama istri Ibu Silvi, juga bersama anak-anak Sean Silo beserta keluarga besar. Kiranya Tuhan berkati pelayanan mereka, apapun pelayanan yang mereka lakukan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mereka lakukan, yang beliau-beliau ini lakukan bisa berkenan bahkan menyenangkan hatimu. Tuhan juga berkati para pelayan Tuhan satu persatu, baik yang ada di mimbar ini maupun dalam pelayanan apapun, media sosial, dimanapun sekolah minggu. Tuhan berkati satu persatu Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan, sungguh kerajaan Allah ditinggikan, kerajaan Allah diperluas. Melalui pelayanan mereka, anak-anak kami, banyak orang, banyak jiwa-jiwa Tuhan datang kepadamu, mengenal Engkau, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Juga kami tidak lupa berdoa untuk orang-orang yang terpinggirkan, orang yang marginal Tuhan, kaum-kaum marginal. Tuhan, kiranya sungguh Tuhan, kami juga merasakan masa sulit ini. Kami tidak dapat membayangkan bagaimana mereka Tuhan tanpa pemeliharaan Engkau. Kiranya Tuhan juga berkati orang-orang yang murah hati untuk juga bisa memelihara mereka, sehingga ketika mereka mendapatkan makanan atau minuman, mereka bisa mengucapkan ucapan syukur itu hanya kepadamu. Berterima kasih ada Tuhan pemelihara, Tuhan pencipta kami. Terima kasih Tuhan. Juga berkati dalam pelayanan sebentar lagi masih akan berlanjut. Kiranya hadirat Tuhan terus menyertai kami sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mengucap syukur atas pelayanan ini, atas ibadah ini, untuk mengingat kami akan kasih-Mu, untuk mengingat kami bahwa Engkau satu-satunya pencipta kami, untuk mengingatkan kami Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan tetap berdiri di depan kami sebagai pemelihara kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang sama akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau serta memberimu kasih karunia dan damai sejahtera. Sekarang arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, pandanglah Dia dan terimalah berkat terindah dari surga. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan memberkati usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu, lumbung-lumbung usahamu, keluar masuk keuanganmu. Dijadikannya engkau naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan membawamu ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tuhan akan menjagamu sehingga setan iblis dan kuasa-kuasa jahat tidak akan sanggup menyentuhmu dan keluargamu. Hanya kebajikan dan kemurahan Tuhan semata akan menyertaimu, melingkupimu, mengikutimu seumur hidupmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, kuasa dan persekutuan yang manis, yang mesra, yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya dan membawa kita semua ke dalam kerajaan surga yang diberkati. Sama-sama kita katakan dengan iman, amin. Berkati kami berlimpah-limpah
ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.